melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang masih di dalam tanda-tanda ya orang yang tawadhu dan tanda-tanda orang yang sombong. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Ya semua hal ya nantinya bakal ada tanda-tandanya yang Allah pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Amin amaratil tawadhu, dan di antara tanda-tanda tawadhu yang sudah kita bahas sebelumnya al-hubbul khumul. Ya suka untuk enggak dikenal. Ya suka untuk enggak dikenal, suka untuk ngumpet. Ya sekali lagi kita bilang setiap perkataan para ulama ya khususnya dalam kalimat sufi dan dalam pembahasan masalah tasawuf ini ya ada batasan-batasannya. Kapan kita disuruh diam? Ya diam itu baik. Kapan kita disuruh diam? Apakah ketika ada kemungkaran kita harus tetap diam? Ya dibilang cinta untuk enggak terkenal itu baik, tapi apakah ya ketika ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dan saat itu memang enggak ada orang yang bisa kerjakan kecuali kita, apakah kita harus tetap diam dan ngumpet? Ini semua ada batasannya. Tapi dasarnya begini. Ya kalau seandainya kita bilang ya thariqul qaum arba'ah, dasar orang pengen dekat sama Allah itu 4. Ya adam fudulil ta'am, enggak banyak makan. Adam fudulil kalam, enggak banyak ngomong. Adam fudulil manam, enggak banyak tidur. Wa adam fudulil mukhalatati bil anam, enggak banyak nongkrong, enggak banyak majelis sama orang-orang. Ya, begini itu dasarnya. Ya, tapi nantinya apakah itu menjadi patokan bahwasanya oh kita mendingan enggak usah nongkrong di rumah aja. Tapi di rumah ngapain? Di nonton, di main game, bisa nih. Ya, terus kalau seandainya kita nggak boleh nongkrong, cara kita ngaji, cara kita ngajar, cara kita belajar gimana? Ya, masing-masing zoom di rumah gitu biar nggak ngumpul, nggak. Ya, bahkan seorang ulama akan mengatakan wa annasu kan nuari wa ana ara'aitu fihim humul hujubul akbar wal madkhalu fihim. Ya, saya duduk sama manusia seakan-akan kayak mohon maaf kayak menggembala sapi, susah banget. Ya, masing-masing ada yang tabiatnya gampang, ada yang tabiatnya susah buat jinak. Wa ana ara'aitu fihim, dan saya diletakkan sama Allah memang untuk gembala mereka, jagain mereka. Humul hujubul akbar. Manusia itu pada dasarnya mereka lah hijab terbesar kita buat dekat sama Allah. Sibuknya kita sama manusia, sibuknya kita sama dunia, itu hijab terbesar kita sama Allah. Wal madkhalu fihim. Tapi buat kita bisa mencapai akhirat, kita harus melalui dunia. Ya, buat kita mendapat pahala yang banyak dari Allah harus lewat manusia. Ya, bahkan dikatakan amal yang paling hebat, pekerjaan yang paling hebat adalah mereka-mereka yang melanjutkan perjuangannya Nabi, dan Nabi selalu ngumpul sama orang. Ya, buat ngajarin mereka, ngedidik mereka, ngarahin mereka arah yang lebih baik. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya di hati. Makanya dibilang hubbul khumul. Lebih sukanya itu namanya suka itu adalah perbuatan hati. Ya, lebih sukanya enggak terkenal, tapi zahirnya kalau emang Allah suruh nampil. Tapi hatinya enggak ngerasa pantas, dia yang paling ada di situ, dan itu yang bakal dapat bantuan dari Allah. Yang kayak gitu justru malah tampilnya tetap, tapi hatinya merasa takut dan enggak pantas. Tadi sore kita streaming baru dapat sedikit. Seperti ucapan Habib Umar gitu. Persis kemarin Habib Mustafa malam Jumat juga sama. Kata Habib Mustafa ada kaidah dari orang Arab. Dia bilang kamen rajulin yaskar min zabibi. Berapa banyak orang mabuk bukan gara-gara minum anggur, bukan, baru makan kismis. Jadi ada orang yang ngerasa bukan sedang mabuk, yang ngerasa mabuk. Padahal baru makan kismisnya anggur, kismis belum diperes, belum jadi minuman, tapi ngerasa udah mabuk. Wa kam yahsabuhu annahu dakhil wa huwa qa'im bara, kata beliau. Berapa banyak orang yang ngira dia udah di dalam, padahal dia masih di luar. Ya maksudnya kayak kita ini gitu. Banyak di antara kita yang ngerasa udah cukup, apa segala macam, udah ngerasa indahnya, namanya indahnya hubungan sama Nabi, hubungan sama Allah, apa segala macam, padahal masih jauh. Padahal kita masih jauh, belum sama sekali nyentuh, belum. Kalau tadi Habib Umar juga di streaming dia bilang gitu, wa kullu man hubisa fi hadhil matiyat wa tahirat lam yadhur hadhil adwa, kata beliau. Dan orang yang masih terfokuskan hatinya dengan kesenangan dunia, mustahil bisa merasakan keindahan akhirat. Dan dalam ucapan ulama yang lain memang yuhabbul akhirah bi tarki hubbid dunya. Akhirat itu bisa mulai dicintai ketika kita mulai rela buat tinggalin cinta dunia. Enggak mungkin la yajtami'an fil qalbi hubbud dunya wa hubbul akhirah.
Gak bakal ada orang bisa bergabung di hatinya cinta dunia barengan sama cinta akhirat, gak ada. Kalau dibilang buat cinta, gak bisa. Kalau dibuat dari perilaku, bisa gak kita nyari duit niatnya buat sedekah? Bisa. Bisa gak kita nyari duit niatnya buat nafkahin anak istri orang tua? Bisa. Tapi namanya masalah cinta gak mungkin. Gak ada namanya cinta dunia niatnya buat akhirat, gak ada. Ya cinta satu, dunia apa akhirat. Nanti terlihat gimana? Biasa yang sering kita bilang. Ya kelihatannya nanti ketika terbentur kecintaan dunia dan kecintaan akhiratnya, mana yang dia lebih pilih? Datang waktunya majlis dengan tontonannya, datang waktunya majlis dengan waktu nongkrongnya, datang waktu majlis dengan hal-hal yang dia sukain, episodenya lagi dia kejar-kejar, keluarnya sekarang, live-nya sekarang. Ini bakal dibuktiin di sini cinta kita. Kalau kita udah punya kakak jam 20.45 harus kasih udah. Kalau masih terlalu 5 menit, masih belum ada orang kok. Ini cuma pembelaan. Nah sejatinya kita lagi ngebelain cinta kita terhadap hal yang kita cintai tadi itu. Ya hubbul, masalah cinta itu dalam hati. Tampil mah tampil, tapi jangan adanya dalam hati. Nggak pengen terkenal, tapi guru-guru kita orang-orang terkenal semua. Ya mungkin kalau mereka nggak terkenal, kita bisa jadi belum kenal mereka. Ya kalau saat itu Habib Munzir nggak terkenal, kayaknya kita nggak ngaji sama beliau. Ya, dan ketika Habib Munzir datang bawa gurunya Habib Umar, kayaknya kita nggak tahu siapa Habib Umar. Nah sekarang apalagi dengan terbukanya sosmed, kita tahu Masya Allah beliau dengan dakwahnya ini apa segala macam. Tapi apakah permasalahannya adalah apakah mereka pengen terkenal? Itu dia di situ. Jangan nolak terkenal, jangan. Ya nolak cinta terkenal. Jangan nolak terkenalnya kalau satu hari dipanggil, ya apa namanya, oh Masya Allah nih, saudara Rizwan suaranya bagus banget nih gitu. Saya bisa jadi vokal maulid di TVRI dan misalnya, misal. Ya oh aneh nggak mau terkenal, ntar jadi presenter lagi muka di kamera. Ya jangan nolak terkenalnya, jangan. Nolak cinta terkenalnya gitu. Oh Aldi Masya Allah nih suaranya bagus banget, besok jadi ada SCTV dah gitu. Wah jangan terkenal, tahu dikenal orang lagi jadi, ya jangan. Manfaat itu. Habib Umar malah mensupport banget orang-orang yang suka adzan. Kenapa? Sepanjang suara ente diperkeras dengan speaker tuh, ya, terus orang dengar dan terajak hatinya buat sholat, ente dapat pahala. Ini yang tadi kita bilang, mereka tuh nggak nolak tugasnya karena mereka pengen pahalanya, tapi yang ditolak adalah ngerasa terkenalnya, ngerasa paling pantas kita yang harus jadi muadzin. Itu baru masalah. Gak boleh ada yang megang mic muadzin kecuali gue. Ini baru masalah nih. Tapi kalau pengen adzan, pengen dapat pahala, wajar. Nanti jangan ngerasa kita yang paling terkenal, kita yang paling pantas. Itu titiknya di situ. Pengen kalau kita baca kitab nih, yang kita beli terjemahannya, kita baca. Oh kalau orang tahu itu pengennya ngumpet, gak teman terkenal. Ya udah besok-besok gak kelihatan tuh orang diem aja di rumah. Kenapa ini ya nih ngikutin nasihat Imam Haddad, banyak-banyak diam di rumah. Kalau murid-murid ini majlis-majlis ente, majlis di depan rumah ente, majlis banyak. Oh nggak ada di rumah aja deh. Yang kata Imam Haddad nggak boleh banyak-banyak keluar. Salah itu. Dari Nabi langsung bilang, sendiri lebih baik daripada berteman dengan teman yang salah. Tapi ketika ada perkumpulan yang baik, nggak ada pilihan buat ente kecuali bergabung di situ. Ketika ada perkumpulan baik yang bisa ngajarin ente agama, nunjukin ente sifat kehambaan, bagaimana seorang hamba harus berhadapan di hadapan Tuhan, gak ada pilihan buat ente kecuali gabung. Wah harus sendiri aja insya Allah. Enggak, Nabi yang bilang duduk. Bukan Nabi cuma Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan duduklah kamu, gabunglah kamu bersama orang-orang yang jujur dan tulus berjalan menuju Allah. Yang kemarin kita tulis di satu kita kata saya Umar bin Khattab, la tusahibil fujur, la tashabil fujur, jangan temenan dengan orang-orang yang sering buat dosa. Bukan ngeremehin mereka, bukan. Tapi takutnya dengan melihat mereka kita jadi terbiasa dan seakan-akan diajarin ngikutin mereka. Berarti dibagi. Ishabil mu'min, washabil taqi, bersahabatlah dengan orang mukmin, sahabat dengan orang bertakwa. Kenapa yang liyu'allimaka min taqwahu? Biar kita diajarin dari ketakwaan mereka. Iri itu, itu kan dia bisa jadi imam, masya Allah dia udah bisa baca Quran, masya Allah dia udah bisa baca tahlil, biar ngirinya di situ.
Ya wa qabulul haqq mimman ja'a bihi min syarif aw wadhi'. Ya terima kebenaran, terima nasihat yang datang meskipun datang dari orang yang lebih mulia ataupun orang yang lebih hina dari dia, selama yang dibawa kebenaran. Selama yang dibawa kebenaran terima. Kalau tidak salah, salah. Siapapun yang ngomong. Ya, bahkan Imam Mahdi bilang khudil nasihata min afwahil majanin. Ya, ambil nasihat itu meskipun dari mulut orang-orang gila. Orang gila pakai baju lewat, tahu-tahu teriak, sholat gitu. Pas banget itu belum sholat. Dibilang dapat temennya sholat, orang gila nyuruh lu sholat gitu. Ya lah, orang gila lu dengerin. Nasihatnya benar nyuruh kita sholat, apa yang salah? Walau min afwahil bahaim, dalam satu riwayat seorang ulama mengatakan meskipun kalau seandainya ada hewan bisa ngomong nasihatin, ambil nasihatnya. Namanya orang tahu kalau salah benerin. Ya wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Dan juga di antara ketawaduan seseorang adalah cintanya dia kepada orang-orang fakir. Ya kalau kita cinta sama orang yang lebih kaya gampang. Ya kalau cinta kepada orang yang kita butuhin gampang. Ya gimana bisa cinta karena Allah kepada orang-orang yang gak kita butuhin? Gimana bisa cinta tuh duduk sama orang-orang yang levelnya di bawah kita? Ini tawadhu nih. Dan itu Allah ajarkan kepada Nabi. Ya, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furudha. Ini surat apa? Surat Kahfi. Ya, surat Kahfi itu pada Jumat itu kita baca tuh. Wala wasbir nafsaka, wahai Muhammad. Datang Abu Sufyan kalau nggak salah atau Abu Lahab. Bilang ke Nabi, "Ij'alana yauman wa lahum yauman." Wahai Muhammad, Anda pengen tahu Islam kayak gimana? Anda mulai timbul penasaran nih. Tapi syaratnya satu. Bedain majlis kita dengan orang-orang miskin ini. Kasih kita sehari majlis khusus buat kita para pemuka, dan majlis ini mereka deh. Atau kita pagi mereka sore, kita Senin mereka Selasa. Jangan digabung, jangan. Ya kita merasa tersakiti duduk sama mereka. Ya kita merasa nggak pantas duduk sama mereka. Saya timbul ayat itu. Ya ketika itu semangat Nabi mikirnya inilah dia bilang semua ya sesuai dengan arahan dan petunjuk. Kadang-kadang dalam kebaikan pun hawa nafsu kita bisa bergerak. Nabi tadinya mau iyain karena niat dakwahnya bukan karena niat kayaknya. Niat dakwahnya kapan lagi nih orang-orang besar ini, orang-orang pemuka Quraisy ini pengen dengar nasihat. Atau di ayat yang lain, ketika Nabi datang lagi-lagi dakwah sama para pemuka, datang tuh Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Nabi yang buta. Yang kisahnya sering kita sebutin dalam masalah sholat jamaah. Menanya ke Nabi satu hal. Pas melihat dia, Nabi, puasan kayak datang sekarang lagi lu dah gitu. Dah tahu gue lagi duduk sama mereka, lagi majlis sama mereka. Mereka malas gabung sama lo kayak datang lagi. Nabi bukan ngerendahin Abdullah bin Maktum, ya bukan. Cuma ngerasa, nggak tepat waktunya nih. Saya lagi dakwahin orang-orang besar ini nih. Kita nggak sama Allah. Abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakaru fatanfa'ahul dzikra. Abasa wa tawalla. Nabi malah berpaling, melengos. Anja'ahul a'ma, ketika didatangin sama seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ente tahu dari mana wahai Muhammad bisa jadi yang buta ini lebih top daripada orang-orang yang lagi didakwahin sekarang. Aw yadzakaru fatanfa'ahul dzikra. Atau ketika dinasihatin, masya Allah dia langsung berubah dengan nasihat ente. Jangan pakai dibedain pada sama dia, jangan. Dia mau nanya. Datang apa siapa punya datang. Jangan. Itu Nabi bilang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarin dirimu wahai Muhammad. Ini nasihat buat kita nih dari Allah. Sabarin diri kita. Sama siapa sabarnya? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama mereka-mereka yang senantiasa setiap hari tujuannya Allah. Doa kepada Allah, minta sama Allah, jalannya menuju Allah. Bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan sore. Apa yang mereka cari? Yuriduna wajha, yang dicari cuma ridhonya Allah doang, enggak yang lain.
Berteman ada yang begini. Makanya dalam kitab Nasrul Dunia kan kita pernah lewat kan kata Imam Haddad. Ada pertanyaan bagi iman kita. Ketika mohon maaf kita memilih teman itu berdasarkan masalah dunia. Iya kan? Nah kita bahas ya. Pertanyakan diri kita ketika kita berteman sama orang, bertemannya itu cuma karena masalah dunia, atau masalahnya adalah masalah dia sepaham sama gua apa enggak di politik, dia sama gua apa enggak pilihannya, dia sama gua apa enggak tujuan dan cita-citanya, enggak. Kata Imam Haddad, enggak, orang mukmin enggak begitu. Orang mukmin berteman sama mereka yang hobinya, waktu kita bilang, hobinya apaan? Saling ngasih tahu kalau dia yang salah. Udah mohon maaf, tuh kali-kali kita bilang penyakit di diri kita nih, tanda orang nggak mau benar, tanda penyakit dalam diri apaan? Ketika berteman sama orang yang ngasih tahu paling nggak demen dia. Nah, ketika ada temen nih yang gampang ngasih tahu, ditinggalin justru sama dia. Jauhin dia, repot sama dia. Negor mulu, ngasih tahu mulu, komen mulu. Padahal yang di komen pun masalah, salah, nggak ada yang lain. Harus berteman dengan yang begini harusnya, bukan malah yang muji-muji kita. Sayyidina Ali bilang, "Shadiquka man shadaqaka, la man saddaqaka." Teman kamu yang benar itu yang berani jujur ngasih tahu kesalahan kamu, bukan yang ngebenerin kesalahan kamu. Hati-hati. Ini orang-orang yang ngebenerin semua gara-geri kita, mereka yang sejatinya lagi ngejorokin kita yang neraka. Tapi yang senantiasa komen dengan kesalahan kita, itu yang lagi pengen nyelamatin kita. Dulu kamu mereka itu nyari siapa lagi? Dan sekali lagi, nasihat Allah ini Allah bilang yuriduna wajah. Kalau emang itu pengen nyari akhirat, nih model temen yang begini, wala ta'anfu ainaka anhum. Apa kata Allah? Cukup sabarin, bukan sekedar sabar, bukan sekedar duduk. Nih duduk bareng nih, bisa kayak duduk bareng nih. Ya kan kita masih namanya bareng nih, yang satu merokok depan, yang satu duduk sebelah depan lagi sama ngobrol sih. Enggak. Wala ta'anfu ainaka anhum, kata Allah. Jangan sedikit pun mata kalian bergeser dari orang itu. Duduk sama mereka, sabarin, lihat gerak-geriknya gimana, ngajarin itu. Jangan sekali-kali matanya mandang ke yang lain. Turidu zinatal hayatid dunia. Kenapa? Berpaling wajahnya dari orang-orang soleh ini, berpaling wajahnya dari orang-orang yang ngajarin mereka agama dan lain-lain. Turidu zinatal hayatid dunia, karena cuma sebatas nyari dunia. Turidu zinatal hayatid dunia, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Sekali lagi Allah bilang, tadi disuruh berteman sama yang mereka senantiasa mendekat kepada Allah kan nih. Berarti kan kasar kita bisa pahamin, oh berarti kalau punya teman sama orang, mohon maaf, sama orang-orang bejat berarti nggak apa-apa. Yang penting duduknya sama orang-orang baik. Nggak dikompletin sama Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan duduk, jangan nurut, jangan ngikutin. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya udah kita kunci, nggak bisa ingat sama akhirat. Mau ngapain duduk sama dia? Udah Allah yang bilang langsung. Jangan ikutin, jangan taat, jangan terima nasihat, arahan dari mereka yang sama sekali dalam setiap perkaranya nggak mandang akhirat. Maka ana amruhu furuta. Yang diikutin cuma wattaba'a hawa, maka ana amruhu furuta. Yang diikutin cuma hawa nafsunya, dan perkaranya bakal menjurus kepada keburukan. Itu duduk sama orang-orang fakir. Tanda-tanda dari tawadhunya seseorang nih. Dan terlihat lagi adalah ketika tadi kita bilang, jadi berani berteman, yang memilih pertemanan itu statusnya bukan sekedar aneh bisa dapat dunia apa dari dia. Dia bisa masukin aneh kerja di mana, dia bisa ngasih duit aneh sebulan berapa, bukan. Yad'una rabbahum, sama mereka-mereka yang memanggil kita, yang mengajak kita, yang membawa kita kepada Allah. Dan jangan palingin wajah kita dari mereka, cuma sekedar nyari dunia, perhiasan dunia yang nantinya mohon maaf gitu gak kepake. Bukan berarti kita gak boleh nyari duit, sekali lagi bukan berarti gak boleh nyari duit, tapi teguhkan wajah kita, mata kita kepada mereka. Wala ta'anfu ainaka, jangan berpaling, jangan. Dan sekali-kali tadi kita bilang wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan mau kata sekali, jangan ngikutin mereka-mereka yang hatinya udah dikunci sama Allah. Apa gambarnya? Wattaba'a hawa. Kalau apa-apaan yang jadi pertimbangannya cuma hawa nafsunya, maka ana amruhu furuta. Sekali lagi, kata Allah itu yang nantinya perkaranya, urusan yang semua bakal menjurus kepada keburukan. Mudah-mudahan bulan Maulid ini sekali lagi kita bilang kita bisa jadi Nabi sebagai teman kita
kita bisa jadi nabi sebagai panutan kita bisa jadi nabi sebagai pedoman kita. Jadi lihat para sahabat bagaimana mencintai mereka, lihat orang-orang setelahnya bagaimana berjuang meneruskan perjuangan Nabi. Bisa mudah-mudahan kita bisa contoh mereka. Ya, kita bisa duduk ya dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada Allah, membawa kita kepada Allah, mengingatkan kita akan akhirat. Ya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan dan teguhkan hati kita dalam keistiqomahan, dalam keteguhan sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya buat Haji Nulaila dan Haji Hamdani yang malam ini mengizinkan kita untuk pakai tempatnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat afiat, dalam istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan manfaat dalam kehidupan mereka semua untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doain buat bibi yang suka nggaknya lagi dirawat, terus juga teman kita Siti Abu yang masih kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat, dan mudah-mudahan kita yang masih ada penyakitnya dan ada kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan sehat afiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad syartu li na'ti man awsabuhu tuhil quluba tuhayyidul asjana. Wallahu qadana alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu man bisarairi kata limadihi sawwati rabbi وهدانا وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمؤمنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي